Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Kabar selalu sehat ya. Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam kehidupan kita, amin. Oke. Dan kali ini di depan kita kita akan mencari permasalahan dari motor di depan kita ini, yaitu motor Vega RR roda remuk. Oke, dan di sini permasalahannya yang pertama, dia itu sering mati-mati, keduanya suaranya kemeletek parah. Nah, buat teman-teman yang sudah punya Vega seperti ini ataupun jenis Jupiter Robot, itu kalau pernah mengalami yang sering terjadi biasanya adalah di bagian kopnya sebelah kanan itu terjadi aus yang pertama, yang keduanya itu yang sering terjadi adalah di bagian pistonnya untuk kemeletek sendiri. Nah, motor ini sebelum dibawa ke sini, yaitu penyakitnya itu menggunakan noken cam. Nah, kemeleteknya itu dikira menggunakan noken cam, tetapi setelah diganti sama yang punya dengan menggunakan noken standar, suaranya masih tetap ya, tidak ada perbedaan. Kemudian dilempar ke tempat Lemono. Oke, dan sekarang kita langsung saja nyalakan dari mesin ini, dan nanti kita akan memperhatikan ya, apa saja bekas-bekas yang dibongkar di bagian motor ini ya. Sekarang kita nyalakan dulu. Oke, dan sekarang kita perhatikan saja di sini. Oke, klakson dalam artian aki sepertinya normal ya, sepertinya normal. Sekarang kita pencet ya, double tidak kuat. Nah, oke, sekarang kita engkol saja. Nah, suaranya seperti itu ya. Sebentar, kita perhatikan satu persatu dulu. Kita dengarkan kemeleteknya ya. Di sebelah sini itu kenceng banget ya, di ujung bagian sini itu kenceng banget. Nah, kemeleteknya ini terkadang hilang ya. Kemeleteknya ini terkadang hilang. Oke, jelas banget bahwa dia itu besi ketemu besi ya, atak-atak seperti itu. Nah, kemudian kita geser ke bagian sebelah kirinya dulu. Di sini tidak sekenceng yang di kanan tadi ya. Di sini suaranya dia itu agak lebih adem daripada yang sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan itu kemeleteknya parah banget. Oke. Dan sekarang kita dengarkan di bagian kopnya ya. Kita dengarkan di bagian kopnya. Oke, di sini kopnya itu malah dia itu tidak kenceng seperti yang di bagian bak kanan tadi ya. Dia itu agak lebih adem biarpun ada suara kemeleteknya. Nah, sebelum kita lakukan pembongkaran atau memprediksi dari manakah ini, kita telanjangi dulu dari motornya ya, supaya lebih jelas, supaya kita bisa melihat apa saja yang habis dibongkar dari motor ini. Karena motor apabila mesin itu habis dibongkar-bongkar, itu biasanya ada bekasnya ataupun kelihatan bekasnya ya. Nah, ketika dia itu digas tinggi, dia itu kemeleteknya hilang ya. Ketika digas tinggi, kemeleteknya hilang ya. Oke, sekarang langsung saja kita bongkar dari boxnya dulu. Oke, dan di sini kita lihat juga si bagian knalpot apakah ngebul saat kita lakukan pembelayaran. Nah,
Di bagian piston ya ada ngebulnya, tetapi dikit banget lah ya. Ini masih tingkat aman ya. Nah ya ini ngebulnya ngebul bensin ya, hitamnya hitam bensin ya. Tetapi dia itu agak ada ngebulnya putih, tapi sedikit banget, masih tingkat aman untuk ring pistonnya. Tetapi kita tidak tahu sebelum membongkar ya toh. Nah sekarang kita lanjutkan saja, kita akan membuka dari bagian box-boxnya, kita bongkar dulu. Nah ini dengan mekanik kecil kita. Cepet ya. Cepat itu, belajar cepat toh. Lemon ajarin belajar dari hal kecil ya, tidak hal besar. Maksudnya seperti ini. Belajar hal kecil yang dilakukan itu lebih bagus daripada belajar dengan hal-hal besar yang tidak dilakukan. Nah, oke. Belajar gini ya, suruh pretel-pretel ya. Nah, yang uping-upingan saja, yang sederhana-sederhana dulu ya, karena masih nol ataupun pemula ya. Oke, dan di sini Lemon akan menjelaskan sedikit. Dari usia segini, kalau dia tidak ingin pindah-pindah profesi ataupun dia itu ingin berterjun di bagian mekanik ini, maka 10 tahun lagi bisa nyalip Lemono, dalam artian keahliannya ya, karena pengalaman lebih banyak si ini bocah ini ya daripada Lemono. Apabila tidak pindah-pindah dalam profesi ini, tak jamin 10 tahun lagi lebih ahli lagi ya. Nah karena belajar itu dari hal sederhana, tidak perlu menghafal hal-hal besar ya. Nah kise belajar sambil dikawal ya. Nah, yuk ini sebentar. Oke, sekarang motor kita nyalakan kembali. Yuk kak, dicelah kak. Kita sambil ngecek. Oke. Nah ini kondisi.
Oke, mesin ini mati-matian, dalam artian dia itu nggak mau stensioner. Kita perhatikan dulu dari bagian ya. Pertanyaan, apabila motor tidak bisa stensioner dari apanya? Dari ini ya, kita perhatikan. Di keseluruhan motor ini pernah dilakukan pembongkaran. Nah, kita perhatikan packingnya saja. Nah, kelihatan ya, Le. Nah, packingnya itu double berapa ini ya? Yang ini. Nah, double banyak banget. Oke, yang pertama di bagian bak kopling sini juga pernah dilakukan pembongkaran ya. Tentunya kalau di bagian blok dibongkar, berarti bagian kop sini juga dibongkar. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke bagian yang tidak bisa stensioner ya. Tidak bisa stensioner pada umumnya untuk pontor karburator itu terjadi, dia itu bocor ya dari bagian ini ya, intake ini ya, jalur dari karburator menuju kop ini ada yang bocor jalurnya ya. Kita perhatikan dulu. Nah, di sini terjadi oblak. Nah, ini adalah salah satu penyebab dia itu tidak bisa stensioner ataupun mati-matian dari motor ini sendiri ya, dari bocornya intake karburator. Oke, dan sekarang itu adalah permasalahan yang sangat sering terjadi untuk motor karburator ini sendiri ya. Nah, di sini juga Lemono mengingatkan bahwa untuk motor tipe Yamaha jenis Vega atau apapun itu patah seperti ini. Nah, ini juga mengakibatkan kelistrikan saat mesin nyala itu tidak bisa maksimal ya. Dikarenakan apa? Lemono sering menyebutkan yaitu massa, kabel massa. Nah, ini tempelan bodi massa yang sebelah satunya itu kurang ya. Biasanya untuk motor ini dia itu menjadi di bagian koil ini kurang massa ya. Api akan tetap besar ketika kita cek ataupun kita lihat di bagian cokok businya ini ataupun dari kabel koilnya saat kita buka terus kita tempel kayak gini, kita selang motornya, dia itu akan tetap keluar kelistrikan dengan besar, tetapi saat mesin berputar atau bersirkulasi ataupun nyala dia itu tidak bisa normal ataupun terjadi dia itu kurang massa, kelistrikan tidak maksimal, intinya seperti itu. Dan sekarang sebelum kita lakukan pembongkaran, kita cek dulu dari klepnya, apakah klepnya ini ataukah dari noken sebelah kanan sini terjadi aus. Sekarang kita buka dulu dari bagian baut-bautnya ini ya, tutup klep dan bagian manite. Oke deh, sekarang kita lanjutkan untuk pembukaan atau pengecekan klep. Nah, ini yang sering sekali bertanya di kolom komentar, dan Lemono sering sekali dia sudah membikinkan video tetapi masih tetap dipertanyakan tentang penyetelan klep. Nah, sekarang penyetelan klep yang penting itu Lemono sering bilang ya, bahwa tidak hanya posisi top yang kita cek, karena untuk mencegah kemelitik itu hilang ya. Di sini, nah karena ini noken AC standar kali. Nah, sekarang kita buka dulu ya, ini karbunya udah gitu, saya sabar. Nah, kita buka dulu ya, tak kuat gas, sebentar. Tenang, petik ya, petik cili. Yang atas tidak bisa dibuka. Ki ada oli kiko ke atas ini. Ada oli lek. Oke, sebentar. Kita cari posisinya dan usahakan di sini kuncinya tidak nabrak karburator ya. Oke, sudah kendor, dan sekarang kita lepaskan saja sambil kita ngecek ya, Oke, itulah sensor. Nah, di sini bisa kita perhatikan olinya itu warnanya abu-abu. Kemungkinan besar di bagian komponen dalam itu ada yang aus ya, bisa kita cek di sini ya. Nah, di bagian sini ada kayak semacam babet yang aus ya, kelihatan sekali ya, warnanya ada abu-abunya ya, olinya warnanya abu-abu. Karena pada umumnya untuk motor normal
dia itu hitam encer tapi tidak ada warna abu-abu ya. Nah, oke. Sekarang kita putar dari bagian topnya ya, kita topke dulu. Kita topke dulu. Oke. Baik, bentar. Kenapa dia itu suara kemlitiknya kok justru ada di bak kanan? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan ya. Sekarang kita posisikan top. Nah, iya. Oke, sekarang sudah posisi top dan di sini Lemono akan menjelaskan. Di bagian dalam magnet ini ada 3 garis ya. Yang pertama garis 3 jejer gini ya. Nah, gini modelnya garisnya. Di sininya itu ada strip gini ya. Nah, jadi modelnya gini. Kita ambil yang ketiga ini aja ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita buka di bagian sini untuk melihat tope ya, top bagian noken as. Karena beda lah ya. Karena beda antara top magnet dengan top noken as. Itu sudah banyak sekali Lemono ulas ya. Nah, oke, karena top noken as itu bisa bergeser ya, karena top noken as berhubungan dengan gigi sentrik bagian bawah. Apabila di bagian gigi sentrik bawah itu mati ataupun dia itu lengket dengan as keruknya, dalam artian paten lah katakan seperti itu, maka jarang sekali terjadi geser di bagian gigi sentrik bawah ya. Nah, karena ada yang longgar, dalam artian dia itu begitu di player geser itu ada ya. Nah, jadi seperti itu loh maksudnya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja, kita buka di bagian sini. Karena pada Vega ini ataupun Jupiter Robot ini yang sering terjadi adalah bagian klaker sebelah sini, karena tidak ada klaker ya, dia itu berupa noken as langsung nancep ke bagian crankcase ataupun kopnya sendiri, maka sering terjadi dia itu sering aus. Nah, kenapa bisa terjadi sering aus? Dikarenakan yang pertama adalah penggantian oli yang sering telat ya. Itu sering terjadi loh, penggantian oli yang telat. Nah, Lemono sering menyebutkan bahwa Cipon anu enggak? Obeng Min Abang, Lemono sering menyebutkan bahwa oli yang bagus apa le? Oli yang bagus adalah oli yang waktunya ganti harus ganti, titik. Nah, itu ya. Kalau masalah merek ya terserah, bebas loh ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini sudah posisi benar-benar top juga ya, sudah top lurus ya, tandanya garis ini dengan di bagian kop sudah lurus. Sekarang kita kocak ataupun kita oblak di bagian sini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita putar. Nah, di sini Lemono akan menyebutkan bahwa yang Lemono maksudkan dengan setelan klep adalah seperti ini. Nah, ketika dia top ya, maka kocaknya ini seberapa ya. Nah, atas bawahnya seberapa. Nah, dia itu ketika kita tutup sebelah ataupun kita tutup in ya, X ya, karena yang menutup duluan kan X tau. Nah, ini menutup duluan X. Nah, setelah tertutup full ataupun dia itu bahasanya kalau dibuka kopnya dia itu klepnya membuka full ataupun si bagian pelato ini menekan full, maka kita cek yang in. Nah, apakah dari waktu dia itu top tadi dan ketika dia itu dibuka sebelah kocaknya ini masih sama apa tidak? Nah, apabila dia itu berubah renggangnya, maka itu bisa menyebabkan kemelitik. Nah, kemudian apa yang aus? Itu yang aus bisa jadi dari noken as ya. Bisa jadi dari postur noken as, lentur ya, waktunya jatuhnya lentur dia itu anjlok. Nah, jadi seperti itu ya Lek jawabannya untuk pertanyaan di bagian kolom komentar. Oke. Nah, sekarang di bagian sini sudah aman ya, dalam artian tidak ada masalah untuk bagian noken AC ya. Nah, sekarang kita akan menginjak ke bagian bak kanan dulu ya. Lemono akan membongkar ini belakangan ya, apabila di bagian kanan dan kiri tidak ada. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ingat yang pertama di bagian piston ini ya, ini sudah upgradean. Apabila nanti dibongkar, khawatirnya dia itu ngebulnya tambah parah, makanya kita bongkar belakangan saja. Oke, sekarang kita bongkar di bagian bak kiri dulu ya.
Kemudian setelah bak kiri aman, nanti pindah ke bagian bak kanan ya. Tidak ada yang pasti di bagian ini karena full kemleteknya itu rata di seluruh mesin ya. Jadi kita harus membongkar satu persatu ya. Kanan dulu apa kiri dulu ini? Enaknya kita kiri, ini berhubungan dengan saya gaji pun obeng kecil guys. Saya sebentar, alah. Obeng cilik lincip. Saya sebentar. Nah, tak buka edisi. Ya, obeng cilik lincip lho. Janganannya abang cilik. Oke, sebentar sebelum kita buka, kita cek-cek dulu ya. Nah, kita cek-cek dulu. Soalnya kadang suaranya hilang, kadang suaranya ada loh ya. Kemleteknya itu seperti itu. Nah, oke. Oke, sekarang kita langsung menginjak ke bagian bak kanan saja ya. Karena di sini kita perhatikan di sini lemanya sudah lama ya, lemanya sudah lama. Dan di bagian sini kita lihat yaitu habis bekas bongkaran. Nah, sekarang kita langsung saja menginjak ke bagian pembongkaran kanan ya. Untuk bagian blok op belakangan, apabila kanan kiri sudah aman ya, dikhawatirkan nanti dibongkar dulu dan ternyata penyakitnya di kanan, maka dikhawatirkan di sininya nanti ngebul ya, karena sudah ada ngebul tipis lah ya. Ngebul tipis apabila dibongkar dan dipasang kembali itu kebanyakan ngebulnya tambah parah. Oke, sekarang kita bongkar saja langsung dari bak kanan nih. Oke, sekarang kondisi sudah lemono buka dan bisa kita perhatikan ya, sebentar. Nah, kita buka di pertama, di sini silnya itu sudah rusak ya. Ini silnya sudah rusak. Ini harus ganti ya. Kenapa kalau tidak ganti? Apabila di sini bocor, maka mengakibatkan sirkulasi yang masuk ke bagian askruk ya, askruk dan bagian piston akan terganggu dari penyebab sil yang pecah ini ya. Ini pecah ya, silnya pecah. Nah, ini askruknya juga terjadi luka ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Kenapa Lemono langsung menuju ke bagian bak kanan? Dikarenakan di dalam ganda ini juga bisa menyebabkan bunyi kemeletek parah ya. Nah, oke, sekarang kita buka saja dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan dari pembongkarannya ya. Tadi karena masih ganti oli ya. Nah, sekarang kita bongkar saja langsung ya, karena di dalam ganda itu Lemono sudah menyebutkan di depan tadi, yaitu bisa menyebabkan suara kemeletek seperti piston rusak ya. Nah, jadi khususnya buat Jupiter lama, Vega lama, semua jenis Vega ya, rata-rata seperti itu ya, Vega, Jupiter ya. Kita bongkar dulu dan kita cek di dalamnya ya. Kita periksa satu per satu ya. Oke,
Oke. Ya. Oke, kampasnya seanyar. Nah. Oke, dan sekarang kita akan membuka ya, membuka di bagian baut yang sebelah sini ya, menggunakan kunci 19-an. Kemudian langsung saja. Nah, oke, kita impact saja ya. Kalau mau menggunakan beto ya boleh, mau menggunakan cara apapun yang boleh. Inti sederhananya supaya dia itu aman ya, intinya dia itu aman ya. Nah, oke, saya sebentar. Oke, sudah terlepas. Kemudian yang sebelah gandanya sini, oke, kita lepaskan satu persatu sambil kita cek ya, sambil dicek ya. Kalau aman ya syukur ya, kita tinggal pindah ke bagian bak kiri untuk ngecek bagian bak kiri sebelum lari ke piston ya. Karena Lemono sudah menyebutkan di depan tadi bahwa di sini ada sesuatu babet yang aus ya. Di sini gramnya juga banyak sekali. Nah, ini bisa kita lihat gramnya banyak sekali ya, gram babet ataupun diral yang aus ya. Oke, ntar kita lepas. Oke, nah, oke, di sini kelingan baru ya, dalam artian sudah dikeling tetapi masih oblah. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini juga terjadi aus. Nah, ini biasanya terjadi untuk GL-GL juga. Apabila bunyi klak 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 tidak sembuh-sembuh, itu biasanya di sini juga terjadi aus. Itu sudah ada videonya ya. Sudah ada videonya juga. Lemono membenarkan dari bagian CB. Nah, oke, sekarang kita buka dari gandanya ini. Nah, saya rodok seret iki ya. Nah, oh, pengmin ga, pengmin satu nih ga, sing abang ga. Oke, dibuka alon-alon. Iya. Oke, langsung saja kita bongkar saja ya. Nanti kita tata. Nah, nanti kita tata. Saya sebentar. Kita amati dulu ya. Saya di sini tidak ada ringnya ya. Di sini tidak ada ringnya ya untuk motor ini. Saya sebentar. Kita perhatikan satu persatu dulu ya. Nah, oke. Oke, di sini tidak ada ringnya ya. Oke, saya sabar. Kemudian langkah keduanya, di bagian sini ada ringnya. Oh, gini ya, ada ringnya. Wes bener ya, sudah betul ya, sudah ada ringnya. Karena ini kalau tidak ada ringnya itu bisa menyebabkan kemeletek parah ya. Saya sebentar, kita amati dulu ya. Saya sabar. Oke, di sini nggak ada yang retak, karena apabila di sininya retak itu bisa menyebabkan bunyi kemeletek juga ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, oke, di bagian ganda aman ya. Karena tadi suaranya itu di bak sebelah sini ya. Lemono tunjukkan di depan tadi itu kenceng banget ya. Nah, suaranya kenceng banget. Sabar. Oke, kalau biasanya pernya ini terjadi putus ataupun dia itu retak, dia itu blok-blok bunyinya ya, tidak tek-tek seperti tadi. Oke, kita cabut satu persatu dulu.
Oke. Sekarang kita teliti satu persatu. Oke. Puteran anu nih ga? Puteran apa jenis ini? Magnete. Sok pitulas. Sok pitulas. Kita. Iya. Sana di. Pokoknya magnete bolongane. Diputer lagi. Maju. Iya. Iya, terus. Terus. Yuk. Dwi. Yuk. Kalem ga? Yuk nih, kalem. Terus. Kalem pol. Maju saiki. Maju terus. Ayo, nah terus. Kalem. Yuk terus. Yuk. Terus. Yuk. Cek kualem pol. Ayo. Kalem. Yuk. Oke, dan sekarang kita akan menginjak ke bagian kiri dulu ya. Mudah-mudahan ada penyakitnya di bagian kiri ya. Kalau enggak ya terpaksa bongkar blokop ya. Nah, oke. Kenapa Lemono membongkar bak kanan? Karena suaranya di sebelah sini yang pertama, yang keduanya ini berkas dibongkar. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Awas. Kita akan membongkar dulu di bagian bak kiri nih ya. Oke, di bagian sini ya, di bagian bak kirinya ini kemungkinan besar tetap bongkar blokop ya Mas, tetap bongkar blokop ya. Di sini oblaknya terlalu banyak untuk bagian gigi one way-nya ya, kita perhatikan. Nah, oblak ke dalam keluarnya terlalu banyak, kemungkinan besar waktu membongkarnya dulu dan memasangnya ringnya ini dibuang ya, ataupun tidak terpasang ya. Nah, ini bisa menyebabkan oblak ke samping-samping sehingga menyebabkan double starter itu berat ya. Nah, ini kan oblaknya terlalu banyak sekali, sepannya ini banyak sekali ya. Nah, oke. Sekarang kita akan tetap melepas magnet ya, melepas magnet dan memberi jarak aman di bagian si gigi one way ini supaya sepannya tidak terlalu banyak. Dan yang nanti langkah terakhirnya apabila di bagian dalamnya sini aman, terpaksa bongkar blokop. Oke. Oke, sekarang kita akan melangkah ke bagian pembongkaran blokop ya. Untuk magnetnya ini nanti belakangan ya. Ini kita nanti akan tetap membenarkan ya. Nah, Lemono belum beli tracker ya. Nah,
Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian blok kope. Oke, dan sekarang kondisi sudah kita bongkar semua, dan di sini bisa kita perhatikan memang betul di sini yang terjadi rusak adalah bagian si pistonnya. Nah, kalau kita perhatikan pistonnya ini masih bener-bener baru ya, ini baru banget lah ya, baru dirakit. Nah, ini baru dirakit ya, masih baru dirakit, masih bener-bener baru, tetapi dia itu terjadi baret di bagian atasnya ya. Kenapa bisa baret? Sudah Lemono bahas di depan tadi, yaitu penyebabnya di bagian jalur oli yang tidak lancar ya. Bisa dari sininya yang sudah aus tadi ya, di bagian askrupnya ya, askrup sebelah kanan itu bisa menyebabkan oli yang naik ke piston itu tidak lancar, seperti yang Lemono bahas saat Lemono melepas di bagian kanan tadi. Nah, di sini tetap mengganti piston. Yang keduanya, pemasangan untuk tipe bagian noken as ini terlalu seret le ya. Ini seret banget le mutre. Nah, abot banget. Padahal di sininya sudah kocak ya. Di sininya sudah ada kocak. Nah, ini penyebabnya apa le? Penyebabnya adalah di bagian ring ini terlalu nekan ke bagian klaker sehingga klakernya muter seret. Nah, ini nanti juga kita beri ring di dalamnya supaya muter klakernya itu lancar. Oke. Dan selanjutnya kita tunggu, ataupun Lemono akan menelpon yang punya dulu, bahwa setang ini obrak parah lah ya. Setangnya ini obrak parah. Nah, ini obrak parah. Oke. Menyamping ke kanan ke samping-samping sini itu ya parah banget ya, dia itu parah banget. Dan kalau diketok itu ada bunyinya ya, tergantung yang punya ini mau ganti apa tidak. Nah, apabila itu tidak ganti bagaimana kalau tidak ganti tidak masalah, kita ganti dari bagian piston, tetapi ada resikonya. Resikonya apa ini nanti pistonnya bisa baret kembali dikarenakan dari gerakan si piston ini gerakan si setang ini tidak stabil ya, jadi lonjak-lonjak ya, karena
kondisinya di bagian sini itu sudah diotak-atik. Yang pertama, yang keduanya gram-gram oli di dalamnya ini juga banyak sekali. Oke, ya gitu aja. Ini hasil keputusannya, yaitu si pistonnya ini si olinya ini tidak lancar, dan yang bunyi kemeletek itu bener positif memang dari pistonnya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa sih Lemono tadi membongkar di bagian kanan dan di bagian kiri? Dikarenakan ada beberapa di beberapa tipe Yamaha ini yang sering terjadi ya. Nah, itu di bagian ininya, di bagian rumah one way-nya ini yang dinempel di manit itu sering sekali dia itu kendor dengan sendirinya, sehingga menyebabkan bunyi kasar kemeletek seperti tadi ya. Nah, dan sekarang Lemono ulas di bagian kanan. Nah, di bagian kanan ini sendiri ya, di bagian kanan di sini yang sering terjadi ini karena habis di kopling ya. Yang jelas ini habis di kopling tangan. Nah, yang sering terjadi di bagian ring ini biasanya terbuang ataupun dibuang, ataupun tidak dikasih ring ini. Nah, biarpun tidak dikasih ring ini, dia itu akan bekerja normal ya, tetap akan bekerja normal, tetapi efeknya adalah si bagian ini nantinya dia itu tidak bisa bekerja normal, atau parahnya dia itu bisa sering sekali retak. Nah, retaknya si bagian ini itu bisa bunyi letak-letek ya, seperti tadi, klak 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 seperti tadi ya. Makanya Lemono langsung menuju ke bagian bak kanan dulu. Nah, kenapa sih kok tidak langsung ke piston saja? Dikarenakan seperti ini, bisa kita perhatikan tadi ya, di bagian sini memang piston baru ya, karena Lemono mau berpikir bahwa ada ngebunya sedikit banget ya, ada ngebunya tipis banget. Nantinya kalau Lemono buru-buru Lemono bongkar bagian blokop dan yang bukan rusak di bagian pistonnya, nanti Lemono kembalikan, nanti dikhawatirkan ngebul. Jadi antisipasinya Lemono bongkar dulu yang kanan dan Lemono bongkar yang kiri untuk mencari kemeleteknya tadi. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti kalau buru-buru blokop kemudian blokopnya nggak apa-apa, dalam artiannya ada ngebulnya sedikit kita kembalikan, nanti bisa ngebul parah. Nah, jadi seperti itu. Kalau itu nanti misalnya ya, misalnya yang tidak rusak dari pistonnya. Oke, karena apa? Di sini motor sudah dibongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Ya, nggak karu-karuan dari motor ini. Intinya motor ini bekas upgradean. Oke, yes gitu aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.